Halo Sobat Tambah Sehat Tambah Kaya. Nah, di video kali ini saya akan sharing teman-teman tentang pentingnya katalis ya, atau cerita bagi seorang investor gitu ya. Nah, kadang kita kan udah analisa saham nih teman-teman. Wah, saham ini bagus gitu ya. Kita harus cari juga katalisnya. Nah, katalis ini apa gitu ya? Katalis ini adalah bahasa sederhananya faktor pendukung gitu, atau ceritanya. Kenapa saham ini menarik di saat sekarang gitu? Kenapa kita harus beli di momen yang sekarang? Nah, kita harus tahu dulu nih apa katalis tersebut gitu ya, atau cerita tersebut. Nah, berdasarkan sudut pandang investor ya, ada dua macam katalis teman-teman. Ada dua macam katalisnya ya. Nah, saya langsung aja masuk yang pertamanya. Yang pertama adalah firm value catalyst teman-teman. Apa itu ya? Jadi firm value catalyst ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan nilai dari bisnis, suatu bisnis ya, yang berhubungan dengan nilai dari suatu bisnis teman-teman. Contohnya ya, biasa ada merger nih, ada merger dari perusahaan A sama B. Yang sudah pernah terjadi adalah BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, dari Mandiri, BNI dan BRI menjadi satu. Jadi di situ adalah ada firm value catalyst, ada suatu nilai bisnis yang ditambah gitu. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, kalau di investasi itu bukan menjadi 3, tapi bisa menjadi 9 ya, 3 kali 3 sama dengan 9, atau menjadi 15 gitu teman-teman. Nah, itu adalah firm value catalyst gitu. Jadi ada faktor dari dalam bisnisnya yang berubah gitu. Selain merger, ada akuisisi teman-teman, atau pergantian manajemen. Nah, itu namanya firm value catalyst. Ini adalah hal-hal yang berpotensi ya untuk mengubah nilai suatu perusahaan. Ya, kita sudah pernah lihat kalau merger itu ada Arto ya, yang ketika bukan merger ya sebenarnya, diganti namanya, terus diinvest oleh GoPay ya, Gojek gitu, langsung nilainya meledak signifikan dari yang 2000-an, 3000 sampai hari ini menjadi 15 ribuan. Kalau kita analisa kan, wah, ini seperti tidak masuk akal. Nah, itulah seni dalam merger atau akuisisi teman-teman. Jadi ketika ada suatu big investor masuk ya, suatu 1 tambah 1 itu nilainya akan menjadi tinggi signifikan, akan bertambah signifikan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, itu namanya stock katalis teman-teman. Apa itu ya? Jadi katalis jenis ini ya yang akan mendongkrak harga saham tanpa mengubah nilainya ya, tanpa mengubah nilainya. Kalau tadi kan karena ada 1 tambah 1 ya, kalau ini nggak ada. Jadi ini adalah contohnya ya, di antara lain seperti rumor teman-teman. Banyak sekali rumor bertebaran ya, setiap harinya ada saja ganti-ganti teman-teman. Kalau kita siap pantengin ya siap juga pergerakan marketnya gitu dengan rumor-rumor yang ada gitu. Nah, ada lagi seperti window dressing. Ini sebentar lagi nih teman-teman, musimnya window dressing. Biasa ada fund manager yang ingin closing fundnya gitu ya, dia membeli saham-saham dulu untuk koleksi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mungkin ada January effect ya. Orang kan bilang ada kalau Januari itu sahamnya naik gitu. Saham-saham akan buy in Januari gitu ya, atau sell in May gitu. Nah, itu adalah stok katalis, faktor-faktor pendukung kenaikan saham berdasarkan ya seperti keadaan rumor, window dressing, dan stock split dan lain-lain teman-teman. Nah, itu namanya stok katalis. Mungkin yang bermain di arena jangka pendek, nah dia sering sekali melihat hal itu sebagai potensi. Wah, kayaknya ada window dressing nih. Kira-kira sektor apa yang akan dimasuk oleh fund manager? Saya akan kejar di sektor tersebut. Saya akan kejar sahamnya supaya bisa mendapat persentase untung dari selisihnya. Nah, itu yang stok katalis gitu ya. Terus karena fokus saya di sebagai investor ya, investor value gitu ya, investor workout gitu, yang melihat potensi akuisisi dan corporate action-nya, saya fokus di firm value catalyst. Yang pertama teman-teman, karena yang pertama ini juga dibagi menjadi 2 kategori ya. Apa itu? Yang pertama adalah dari internalnya ya. Internalnya kita coba bedah dulu teman-teman. Internalnya adalah berkaitan dengan apa yang terjadi di suatu perusahaan tersebut ya. Jadi seperti penjualan aset gitu ya, atau perubahan strategi. Nah, itu adalah faktor internal dari firm value catalyst. Kita harus lihat nih, kira-kira kalau dia jual aset, biasa kan pernah sekali kayak saham MERK gitu ya, dia jual aset dan dia mendapatkan laba yang sangat signifikan. Dia terus ingin bagikan dividen. Nah, itu yang bisa kita pantau, karena waktu itu dividennya pernah dibagikan sebesar hampir 60%. Gila loh itu. Jadi kan belum pernah ada saham yang bagi dividen 60% ya. Jadi kalau kita beli dapat 60% dividennya, cuman pegang hold 1-2 bulan,
itu kan menarik ya. Nah, itu yang harus kita gali lagi teman-teman. Itu adalah firm value catalyst ya. Jadi misalnya ada perubahan strateginya juga dari perusahaan, perubahan manajemen juga, itu harus kita perhatikan. Kira-kira dari perubahan manajemen tersebut bisa menghasilkan apa ke depan gitu. Nah, itu adalah faktor internal. Nah, sekarang kita masuk yang faktor kedua, adalah faktor eksternal teman-teman. Jadi faktor eksternal ini adalah yang berkaitan dengan apa yang terjadi di value bisnisnya. Yang tadi saya sempat mention, ada merger, akuisisi, ya, sampai bangkitnya perusahaan-perusahaan siklikal contohnya. Nah, yang tadi yang merger kan saya udah pernah jelasin. Yang bangkitnya perusahaan-perusahaan siklikal, nah ini contohnya perusahaan batu bara, ya, perusahaan properti. Nah, ini yang harus kita pelajari juga. Jadi ada katalisnya gitu. Apa sih katalis dari kenaikan sebuah sektor batu bara gitu? Mungkin kita bisa lihat dari call price-nya teman-teman. Harga batu bara acuannya itu mengalami kenaikan signifikan yang akan membuat kinerja laporan keuangannya mengalami perbaikan atau mengalami kenaikan labanya. Nah, ini adalah yang harus kita lihat, faktor internal dan eksternalnya. Karena kalau kita pelajari katalis ini, ya, kita tahu katalis ini akan mendorong saham sektor tersebut naik. Nah, kita juga masuk di momen yang lebih tepat. Kita tidak perlu hold lebih, jangkanya tidak terlalu jangka panjang gitu. Kalau tidak terlalu jangka panjang dan untungnya bisa lumayan, misalnya sampai beggar gitu ya, which is itu yang ingin kita cari kan. Resiko lebih rendah, rewardnya lebih tinggi gitu. Nah, mungkin itu katalis yang saya pegang teman-teman, yang itu firm value katalis. Yang pertama ada internal dan eksternal ya. Terus durasinya juga berbeda-beda. Ada yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ya. Jadi kalau di strategi value saya, bisa time frame saya untuk hold di satu saham itu 1 sampai 2 tahun. Kalau udah lewat dari situ, misalnya perform perusahaan itu kurang ya, mau nggak mau saya ganti ke saham yang lebih menarik gitu. Adapun saham workout ya, yang saya bilang untuk bermain di arena corporate action ya, invest ketika ada perubahan corporate action yang menarik untuk perusahaan tersebut. Nah, itu jangkanya lebih pendek lagi, mungkin bisa 6 bulan atau paling maksimal 1 tahun. Karena banyak sekali kalau yang di workout ini ya, saya ketemu teman-teman ada yang beli Arto yang kemarin saya sempat mention ya, naik sampai 20 kali lipat ya. Gila banget, itu dalam 1 tahunan bisa 20 kali lipat. Saya aja belum pernah 20 kali lipat. Terus dia beli lagi saham BBHI dari harga 100-an, hari ini 700-an. Naik berapa kali lipat? Teman-teman coba hitung sendiri gitu ya. Sampai 1 hari kenaikan sahamnya itu bisa miliaran gitu. Nah, itu yang masih saya pelajarin teman-teman. Sambil saya berjalan, saya coba pelajarin dan invest juga agar saya tahu gimana sih temukan patternnya gitu. Dan juga teman-teman yang ahli juga di bidangnya, saya terus belajar agar bisa update korporasinya, informasinya, dan ilmunya juga teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di katalis, pentingnya katalis untuk seorang investor. Semoga teman-teman bisa belajar dan gali informasi terus, gali ilmunya terus ya, dengan hashtag selalu belajar ya, never ending improvement, agar kita bisa selalu update teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga mendapat insight baru. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.